Halo teman-teman, buat kalian yang lagi persiapan tes CPNS 2021, nah saya rekomendasikan kalian melihat materi-materi dari channel Profesor Aira. Lengkap loh teman-teman ya. Dari TWK, pengamalan Pancasila, tokoh-tokoh pahlawan, bahasa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan lain-lain. Nah, di sini ada juga TIU teman-teman, sudah lengkap juga. Hitungan cepat ya, permutasi, kombinasi ya, dan lain-lain ya. Di sini lengkap semua. Jadi kalian bisa belajar materi-materi CPNS di sini. Penuh dengan tips trik juga teman-teman. Dan bagi kalian juga mau bahas-bahas soal, di dalam materi juga ada soal dan di sini juga ada beberapa simulasi soal-soal CPNS. Terima kasih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Profesor Aira Channel, Kuilah Belajar. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu materi TIU ya teman-teman ya, untuk persiapan CPNS 2021. Dimana ini materi ini ada beberapa teman kita yang merequest ya teman-teman, jadi kita buat. Nah, dimana TIU ini soal cerita teman-teman. Kita akan menghitung rugi, untung, harga jual, dan harga beli. Yang pasti ini masuk juga ya teman-teman ya di soal CPNS beberapa. Oke, kita langsung saja ke materi dan soal, tetapi sebelum itu jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini ya teman-teman ya. Terima kasih. Oke, jadi rumusnya ini teman-teman ya. Saya langsung to the point aja rumusnya. Untuk menghitung untung, itu persen untung sama dengan besar keuntungan per modal dikali 100%. Ini ingat rumusnya teman-teman. Kalau persen rugi itu sama dengan besar kerugian per modal dikali 100%. Tetapi kalau misalnya ini dibalik ya teman-teman ya, yang ditanya misalnya besar kerugian, maka misalnya rugi sama dengan langsung saja persen rugi per 100 dikali modal. Ya, jadi dibalik aja. Ingat aja yang ini itu harus sejenis. Misalnya persen harus sama-sama persen, atau rupiah sama-sama rupiah. Kan ini rupiah sama-sama rupiah ya teman-teman ya, nilai besar kerugian dengan modal. Nah, ini juga seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau mencari untungnya berapa ribu untungnya atau berapa rupiah, itu berarti kita buat persen untung ya per 100% dikali modalnya ya teman-teman ya. Oke, nanti kita ke contoh soal aja. Nah, itu untuk persentase maupun ininya rupiahnya ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya harga jual, nah harga jual itu sama dengan 100 dikali persen keuntungannya teman-teman. Nah, misalnya dia mau untung 10%, berarti sini 10 ya. Jadi 100 ditambah 10 per 100 dikali modal. Begitu juga dengan kalau rugi 100 dikurang misalnya berapa harga jualnya kalau dia rugi 15%. Nah, berarti 100 dikurang 15 per 100 dikali modal. Itu ya teman-teman ya untuk jual. Tapi untuk beli atau modal, nah dibalik. Modalnya dibalik ke sini dan 100-nya itu dikataskan. Jadi modal sama dengan 100. Kalau ini untung ya, 100 per 100 tambah persen keuntungannya dikali harga jual. Nah, kalau rugi maka tinggal dikurang aja yang persennya ini. Nah, untuk lebih jelasnya ini rumusnya dipakainya seperti apa, kita ke soal aja ya teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya ada yang masih bingung tentang rumus ini, silakan tulis di komen. Nah, saya harap setelah kita bahas soal-soal berikut ini, kalian akan lebih paham ya teman-teman ya. Lanjut saja kita ke soal. Consol menghitung untung rugi. Consol ini contoh soal ya teman-teman ya, jangan berpikir lain. Oke, kita lihat consol yang pertama. Pak Bayu adalah seorang pedagang buah. Ia membeli 5 karung buah duku dengan harga 120.000 ya setiap karung. Nah, setiap karung masing-masing berisi 10 kg buah duku. Jika Pak Bayu menjual buah duku seharga Rp12.600 per kilogram dan semuanya telah habis, oke, habis semuanya teman-teman ya, maka Pak Bayu akan mengalami A. untung 5%, B. untung 10%, C. untung 15%,
D rugi 5% atau E rugi 15%? Yang mana teman-teman jawabannya? Coba kalian cari dulu. Sudah dapat? Oke, yang pertama kita lihat dulu teman-teman. Modalnya dulu kita lihat ya teman-teman ya, modal. Jadi modal Pak Bayu ini dia kan membeli 5 karung buah duku ya. Jadi 5 karung harganya 120.000 per karung. Berarti kita kali 120.000 sama dengan ini berapa teman-teman? 600.000 ya. Oke, berarti modal Pak Bayu ini 600.000. Kemudian kita buat banyaknya buah ya teman-teman ya. Karena ini kilogram, per karungnya 10 kilo. Berarti buahnya banyak buah. Ini berarti 5 dikali 10 kilogram. Ya, berarti 50 kilogram. Berarti dia habis menjual 50 kilogram buah ya teman-teman ya, buah dukunya. Nah, sekarang kita lihat harga jualnya. Harga jual. Jadi yang kita harus tahu tuh modal ya, harga jual, persennya. Nah, ini kita lihat ya, harga jualnya. Kalau harga jualnya itu kita lihat di sini per kilogramnya 12.600 ya. Berarti kita kali sampai sebanyak buahnya tadi yaitu 50 kilogram. Ya, berarti ini berapa? Ini 630.000 ya. Nah, berarti dia menjual semuanya dapat 630.000. Sedangkan modalnya 600.000. Berarti ini untung atau rugi teman-teman? Iya, untung. Ya. Kenapa? Karena harga jual lebih besar daripada modal, ya kan teman-teman ya. Nah, berarti dia untung berapa nih teman-teman? Modalnya 600.000, harga jual 630.000, berarti dia untungnya sebesar 30.000 ya teman-teman ya. Ini untungnya. Nah, berarti ini otomatis kita delete ya, rugi ini kita delete. Nah, di sini persennya teman-teman. Berarti kita buat persen untung sama dengan berarti harga jualnya teman-teman. Ya, harga jual untungnya sorry, untung per modal dikali 100% ya teman-teman ya. Jadi sama dengan untungnya tadi 30.000 ya teman-teman ya, 30.000 per modalnya berapa? Modalnya 600.000 ya, dikali 100%. Nah, ini kita coret aja teman-teman, coret. Ini kita coret, ini kita coret ya, nolnya ada 3, nolnya ada 3. Berarti 30 per 6 sama dengan 5. Berarti dia meraup untung sebanyak 5%. Mudah ya teman-teman ya, jawabannya adalah A. Oke, lanjut soal kedua. Consol menghitung untung rugi juga ini teman-teman. Nomor 2, Dinda membeli smartphone dengan harga 2 juta. Selang beberapa hari ternyata Dinda sangat membutuhkan uang dan menjual smartphone-nya untuk keperluan yang mendesak. Dinda menjualnya tetapi Dinda mengalami kerugian sebesar 12%. Berapakah harga jual smartphone Dinda? Nah, berarti yang ditanya harga jual ya teman-teman ya. A 1.560, B 1.640, C 1.660, D 1.760 atau E 1.830. Yang mana teman-teman jawabannya? Oke, di pause dulu, dicari. Udah? Oke, coba kita lihat ya teman-teman ya. Di sini modalnya kita tulis modal itu 2 juta ya teman-teman ya. Sedangkan persen ruginya itu sebesar 12%. Yang ditanya berapa harga jual? Harga jual. Nah, di sini teman-teman, ini adalah harga jual rugi ya teman-teman ya, karena sudah jelas rugi. Harga jual rugi. Nah, berarti rumusnya kita buat aja gini teman-teman. 100% ini kan kalau misalnya dia nggak rugi ya teman-teman ya, kita kurang dengan persen tadi, persen rugi. Saya buat aja PR ya teman-teman ya. Per 100% dikali modalnya 2 juta. Nah, berarti persen ruginya berapa? 12 ya teman-teman ya. Berarti 100 kurang 12 berapa teman-teman? 88 ya. Per 100 dikali 2 juta. Ini kita hapus ya, kita coret. Berarti tinggal 20.000 dikali 88. 20.000 kali
88 berapa teman-teman? 1.760 ya. Nolnya 3. Berarti harga jualnya yaitu 1.760.000 dari 88 kali 20.000 ya teman-teman ya. Berarti jawabannya adalah D. Mudah ya teman-teman ya. Lanjut kita ke soal nomor 3. Nah, sekarang consol menentukan harga jual ya teman-teman ya. Oke, kita lihat soalnya. Bapak membeli sepeda bekas harga 850.000 dari tetangga. Kemudian Bapak memperbaiki sepeda tersebut dan mengeluarkan biaya sebesar 150.000. Bapak akan menjual sepeda tersebut setelah selesai diperbaiki. Jika Bapak menghendaki untung sebesar 10%, maka sepeda tersebut harus dijual seharga A 1.050.000, B 1.100.000, C 1.150.000, D 1.200.000, atau E 1.230.000. Ayo di pause dulu, kita cari sama-sama. Sudah dapat? Oke, kita kerjakan sama-sama ya teman-teman ya. Seperti biasa kita buat modalnya. Modal. Bapak itu jual 850.000 ya teman-teman ya. Terus diperbaikinya kena 150.000. Berarti modal dia adalah 1 juta ya teman-teman ya. Nah, dia ingin persen untungnya itu sebesar 10% teman-teman. Nah, berarti berapa harga jualnya? Berarti ini harga jual untung ya teman-teman ya. Nah, kalau harga jual untung gimana? Berarti kita buat 100%. Ini kalau 100% kan artinya nggak untung sama sekali ya. Jadi tetap 1 juta. Ditambah persen untungnya teman-teman. PU saya buat per 100 dikali modalnya. Berarti sama dengan 100 ditambah 10 per 100 ya. 10 ini dari 10% yang dia mau untungnya segitu. Dikali modalnya 1 JT ya. Ini kita jambak. Berarti ini 110 dikali 10.000 sama dengan 1.100.000 ya teman-teman ya. Mudah ya teman-teman ya. Ini kalau kalian udah terbiasa cepat, ini nggak sampai 1 menit, 30 detik aja. Nah, lanjut kita ke soal berikutnya. Nah, kalau ini sekarang consol menentukan harga beli atau modal. Oke, kita lihat. Kakak membeli handphone baru karena kakak sudah bosan dengan model handphone baru miliknya. Wah, sombong ya. Ia kemudian menjualnya seharga 1.800.000. Diketahui bahwa kakak mengalami rugi sebesar 10%. Besar harga beli handphone baru kakak adalah A 1.620.000, B 1.780.000, C 2 juta, D 2.100.000, E 2.200.000. Nah, kita lihat ini teman-teman, dia menjual 1.800.000 ya. Nah, diketahui dia rugi 10%, artinya nggak mungkin di bawah 1.800.000 harganya kan. Kalau di bawah 1.800.000 berarti dia untung ya. Oke, kita lihat aja ya. Jadi harga jual ya, harga jualnya itu 1.800.000 ya. Lalu dia rugi, persen ruginya itu adalah 10%. Nah, berarti ini kan modal rugi ya teman-teman ya. Berarti modal rugi. Modal rugi. Ingat kalau modal berarti dibalik 100 per 100, karena ini rugi berarti kurang persen ruginya dikali harga jualnya, harga jual rugi. Nah, ingat ya teman-teman ya, kalau menentukan harga jual ini persennya di atas, tapi kalau modal persennya di bawah. Kalau rugi dikurang, kalau untung ditambah. Ingat aja rumusnya. Berarti 100 per 100 dikurang 10% ya, dikali 1.800.000. Oke, jadi sama dengan 100 per 90. Kalau ini saya jabarin ya teman-teman ya, biar mungkin ada beberapa yang mesti dijabari. Tetapi bagi yang udah paham, ya sabar aja ya, kita tonton sama-sama.
Ini kita jambak ya teman-teman ya. Ini 18 bisa kita delete dengan 9, ini jadi 2. Berarti 2000 ini 20.000 ya, 20.000 dikali 100 berarti 2 juta ya teman-teman ya. Nah, berarti jawabannya adalah C ya teman-teman ya. Mudah ya teman-teman ya. Kalau kalian cepat ini nggak sampai 1 menit. Ya, jadi mudah sekali. Kita lanjut. Oke, bonus soal teman-teman ya. Bonus soal. Kita lihat bonus untuk kalian. Spesial buat kalian. Oke. Nomor 5, Dodit ingin memulai usaha ternak. Kemudian Dodit membeli kambing dewasa sebanyak 5 ekor. 1 tahun kemudian Dodit menjual 5 ekor kambing dewasanya beserta 3 ekor anak kambingnya. Wah, berarti kambingnya beranak ya teman-teman ya, dengan harga 24.300.000. Apabila Dodit mendapatkan untung 80% dari penjualan kambing dewasanya dan menjual kambing anakan sebesar 1.500.000 per ekor, berapakah modal 1 ekor kambing dewasa? A 2.080.000, B 2.120.000, C 2.100.000, B 2.200.000 atau E 2.210.000. Ayo coba kalian kerjakan dulu ini soal HOTS nih. Kalau sudah baru kita jawab sama-sama ya. Oke, kita lihat ini satu-satu. Kita pelan-pelan saja teman-teman. Katanya dia menjual 5 ekor kambing dewasa saya buat KD ditambah 3 ekor kambing anak-anak KA. Itu sebesar 24.300.000 ya teman-teman ya. Nah, 1 ekor kambing anakan kata dia ya, ini dijual 1.500.000. Kemudian dia per ekornya itu untung 80% ya. Untung dia yang dia jual kambing dewasa persennya itu adalah 80%. Nah, dia tanya berapa modal 1 ekor kambing dewasa. Nah, jangan pusing dulu teman-teman. Kita kerjakan satu-satu. Pertama kita kurangin dulu 5 kambing dewasa dengan 3 kambing anakan. Berarti 3 kambing anakan itu berarti dia 1.500.000 dikali 3 sama dengan berapa teman-teman? 4.500.000 ya. Berarti ini kita kurang dengan 24 juta ya, biar kita kita pisahkan ini. 24.300.000 ya ribu dikurang 4.500.000. Hasilnya berapa teman-teman? Dikurang hasilnya 19 juta ya, 19.800.000 ya kan. Berarti ini 5 ekor kambing dewasa. Nah, kita perlu bagi karena kita mau coba lihat 1 ekornya berapa. Berarti kita bagi 5 ini teman-teman. Kalau kita bagi 5 berarti dibagi 5 ini jadi kalian cari sendiri ya, 3.960.000 tuh kok dibagi 5. Berarti 1 ekor kambing dewasa itu harganya 3.960.000. Harga jualnya ya teman-teman ya. Harga jual 1 kambing dewasa 3.960.000. Nah, ini untungnya 80%. Berarti kita cari modal nih teman-teman ya. Ini pertanyaan tentang modal. Modal untung sama dengan berarti kalau modal ingat yang persennya itu di bawah ya teman-teman ya, 100 per 100 ditambah persen untungnya ya kan, dikali harga jual. Berarti sama dengan, saya tulis di sini ya teman-teman, sama dengan 100 per 100 ditambah 80 ya teman-teman ya, kan untungnya 80 dikali harga jualnya 3.960.000 sama dengan 100 per 180 dikali 3.960.000. Ini kita coret, kita delete ya, kita jambak. Ini juga bisa kita jambak, 396 kita jambak dengan 18 hasilnya 22 ya. Berarti di sini tinggal 22.000 ya. Ini nolnya ada 3 tuh, 23. 22.000 dikali 100 berarti hasilnya 2.200.000.
Berarti modal si Dodit membeli satu ekor kambing adalah 2.200.000. Gimana teman-teman? Mudah ya teman-teman ya. Oke, itu saja teman-teman materi dan pembahasan soal kita tentang soal cerita harga beli, harga jual, untung dan rugi. Semoga kalian paham dan bermanfaat buat kalian. Terima kasih telah menonton video ini. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini ya teman-teman ya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.